Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Widatna Labib, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil final task saya project based internship di core inisiatif yang berkolaborasi dengan Rakamin Academy. Oke, di sini saya mengambil project based internship-nya yaitu front end developer. Kita lanjut. Tentang about me. Saya merupakan lulusan sarjana teknologi informasi Universitas Bina Sarana Informatika dan saya berpengalaman dalam pemrograman web, aplikasi Android dan manajemen basis data. Oke, dan saat ini saya mencari kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja nyata guna mengaplikasikan pengetahuan akademis sekaligus memberikan kontribusi yang berarti di bidang teknologi informasi. Eh, Berikut email saya dan LinkedIn saya. Kita lanjut. Apa itu? Kita lanjut ke Rakamin Academy. Rakamin Academy ini didirikan sejak Juni 2020 dan Rakamin mengawali perjalanan saat sang CEO yaitu Pak Andika Deni Prasetya melihat adanya kesenjangan antara kebutuhan dari industri. Visi Rakaman Academy untuk menciptakan masyarakat yang madani melalui pendidikan yang inklusif, bermakna, dan berdampak bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menjadi semangat yang diusung sejak awal berdiri untuk mengentaskan hambatan bagi siapapun yang ingin berkembang dan meraih karir yang lebih baik. Oke, kita lanjut lagi ke proyek profil perusahaan Core Initiative. Dan Core Initiative ini merupakan perusahaan penyedia pengembangan software, jasa teknologi informasi, dan konsultan teknologi informasi dengan spesialisasi financial technology, artificial intelligence, serta blockchain. Oke, kita lanjut ke apa saja yang harus disiapkan. Pertama, di final task saya itu yang saya siapkan adalah saya membuat folder dengan nama task 5. Karena ini adalah task terakhir saya di project based internship bersama Rakamin Academy dan Core Initiative. Setelah itu, saya menginstal Vue.js framework dari JavaScript dengan penamaan projectnya itu e-commerce. Berikut kodenya yang sudah saya buat di dalamnya folder task 5 itu ada e-commerce. Setelah itu, kita membuat folder style pada source/asset. Lalu buat file CSS baru dengan penamaan yang sesuai. Di sini saya melakukan penamaan dengan page.css. Setelah itu, buat komponen baru pada komponen. Penamaan harap mengikuti role. Di sini saya melakukan penamaan dengan produk display.view karena di sini saya menggunakan framework Vue.js. Oke, kita lanjut. Kita lanjut membangun komponen produk .view-nya. Pertama yang harus kita buat itu adalah kita buat template untuk produk main dan momen coding karena di project ini kita disuruh untuk membuat tampilan e-commerce dengan ada produk main, woman clothing, dan ada ketika kita tidak menemukan produk tersebut. Dan pertama kita harus membuat template-nya dulu, berikut contoh source code-nya. Dan kedua, kita buat metode karena di sini disediakan API-nya oleh pihak Core Initiative, kita membuat metode API-nya, mengintegrasi API yang disediakan. Berikut kodenya di dalam contoh kodenya. Kita membangun komponen produk display.view. Kita lanjut di bagian script yaitu berisi logika utama komponen. Komponen ini bernama produk display dan menggunakan variabel global produk index untuk menentukan produk mana nih yang bakal kita tampilin. Oke. Habis itu kita lanjut ke file CSS yang tadi kita buat. Itu kita gunakan untuk mengatur tampilan keseluruhan seperti warna latar, ukuran gambar, tombol, dan layout. Dan ini masih di dalam file produk display.view. Oke, habis itu kita lanjut di dalam komponen file CSS-nya. Ini ada banyak warna yang bisa kita setting, ukuran, margin, padding, semua bisa kita setting juga di dalamnya, ukuran produk card-nya, dan lain-lain.
Habis itu project-nya setelah di-run. Di sini ada project yang setelah kita run, untuk produknya kita tadi mengambil dari API. Setelah itu project setelah di-run, tadi untuk men clothing dan ini untuk woman clothing. Oke. Dan ketika tidak ada produk yang tersedia, yaitu menampilkan produk is unavailable to them. Terus kita lanjut lagi. Oke. Kesimpulannya, komponen yang dikembangkan ini itu bertujuan untuk menampilkan produk dari vektor API berdasarkan kategori tertentu. Yang tadi saya bilang, yang pertama ada pria yang menampilkan produk berlabel men's clothing, yaitu ada wanita hanya menampilkan produk berlabel women's clothing, dan lainnya ketika tidak ada produk yang tersedia menampilkan pesan produk tidak tersedia jika kategorinya tidak cocok. Selain itu, fitur Next Product juga memungkinkan pengguna menelusuri produk secara berurutan melalui API. Oke, kita lanjut. Ini ada link project dan penjelasannya. Di dalamnya ada GitHub saya. Setelah itu nanti akan saya memberikan hasil presentasi saya ini di YouTube untuk pihak Core Initiative. Dan berikut presentasi saya atas nama Raka Widianta Labib. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.